Halo semuanya, kali ini saya mau sharing tentang penerimaan mahasiswa baru di tahun 2022 ini untuk jalur-jalur yang tersedia di UIN Malang. Buat teman-teman yang sekarang kelas 12 atau mungkin yang sudah lulus tahun sebelumnya, salah satu opsi yang bisa dipilih setelah lulus adalah dengan melanjutkan kuliah. Dan jangan salah, meskipun perkuliahan baru aktif nanti di bulan Agustus, tapi untuk pendaftaran kuliah sudah dimulai sejak dari bulan Februari yang tinggal beberapa hari lagi. Biar cukup waktu untuk mempersiapkan semuanya, teman-teman perlu tahu jalur apa saja yang saat ini tersedia. Di video ini yang saya bahas adalah jalur-jalur yang tersedia di salah satu kampus negeri besar di Kota Malang, yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atau lebih sering disingkat UIN Malang. Oke, jadi jalur apa saja yang tersedia di UIN Malang? Kita cek saja. Jalur yang tersedia pertama yaitu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Jalur ini diselenggarakan oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi di bawah Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SNMPTN ini model seleksinya berdasarkan nilai akademik atau rapot siswa selama 5 semester di SMA serta portofolio prestasi yang teman-teman miliki. Misalnya, pernah ikut lomba karya tulis ilmiah, olahraga, kesenian, atau yang lain, bisa teman-teman sertakan datanya dan akan menjadi poin plus bagi kalian. Kemudian yang boleh mengikuti SNMPTN ini hanya siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 12. Jadi yang sudah lulus tahun sebelumnya tidak bisa mengikuti jalur SNMPTN ini. Untuk pilihan prodi di jalur SNMPTN yang bisa dipilih di UIN Malang hanya prodi-prodi umum atau prodi di bawah Kemdikbud, seperti jurusan atau prodi informatika, ekonomi, psikologi, atau yang lain. Sedangkan untuk prodi agama tidak tersedia di jalur SNMPTN, tapi nanti bisa teman-teman ambil di jalur yang lain. Jalur kedua setelah SNMPTN yaitu ada SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini juga diselenggarakan oleh LTMPT dan pilihan prodi yang tersedia juga sama, hanya untuk prodi umum saja. Bedanya dengan SNMPTN di atas, kalau SNMPTN didasarkan pada portofolio akademik dan prestasi, jadi tidak ada ujiannya. Kalau SBMPTN didasarkan pada hasil UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Jadi kalau SBMPTN ada ujiannya. Selain itu, untuk jalur SBMPTN ini bisa diikuti oleh siswa lulusan tahun 2022 ini serta 2 tahun ke belakang. Jadi buat teman-teman yang tahun kemarin tidak ikut SBMPTN atau ikut tapi belum beruntung, bisa daftar lagi di jalur ini. Kemudian selanjutnya, jalur ketiga yang tersedia adalah SEPAN PTKIN. SEPAN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional ini adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi keislaman negeri seperti UIN, IAIN, atau STAIN. Penyelenggaranya bergilir antar kampus PTKIN di bawah Kemenak. Dulu UIN Malang pernah, UIN Surabaya pernah, dan untuk tahun ini yang menjadi ketua umum adalah UIN Semarang. Sebagaimana SNMPTN, model seleksi untuk SEPAN juga sama, yaitu didasarkan pada nilai akademik atau nilai rapot dan prestasi lain. Untuk peserta yang boleh mendaftar juga sama, yaitu siswa kelas 12 di tahun 2022 ini. Dan untuk pilihan prodi yang bisa dipilih adalah prodi-prodi agama. Jadi kalau tadi SNMPTN hanya untuk prodi-prodi umum, kalau SEPAN mewadahi yang prodi-prodi agama. Selanjutnya yang keempat adalah jalur UMPTKIN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, kalau SEPAN tadi mirip dengan SNMPTN, kalau UMPTKIN ini mirip dengan SBMPTN. Jadi model seleksinya juga ada ujian, yaitu melalui sistem seleksi elektronik atau SSE. Yang boleh mendaftar juga sama adalah siswa yang lulus tahun ini serta 2 tahun ke belakang. Dan pilihan-pilihan prodi yang bisa dipilih adalah pilihan prodi-prodi agama.
Kemudian jalur yang terakhir adalah jalur mandiri. Untuk jalur mandiri sendiri ini ada dua pilihan, yaitu teman-teman bisa mendaftar melalui jalur mandiri tulis yang seleksinya berdasarkan hasil ujian tulis, atau jalur mandiri prestasi yang seleksinya berdasarkan hasil uji kompetensi prestasi. Ini mirip-mirip ya, kalau mandiri tulis tadi mirip dengan SBMPTN dan UMPTKIN, kalau mandiri prestasi mirip dengan senam PTN dan SEPAN PTKIN. Cuman yang sedikit membedakan, kalau untuk jalur prestasi mandiri ini nanti akan ada uji keterampilan dan wawancara untuk portofolio yang disertakan. Kemudian untuk peserta yang bisa mendaftar di jalur mandiri adalah siswa lulusan tahun ini dan 2 tahun ke belakang, baik untuk mandiri tulis maupun mandiri prestasi sama. Jadi siswa lulusan 3 tahun terakhir ini yang bisa mendaftar. Kemudian untuk pilihan prodinya ada pilihan prodi umum dan pilihan prodi agama. Jadi tidak ada batasan seperti 4 jalur seleksi awal tadi. Lebih leluasa kalau untuk memilih prodi di jalur mandiri ini. Oh ya, satu info lagi, selain jalur mandiri tulis dan mandiri prestasi, ada beberapa jalur lain seperti jalur mahasiswa asing, kemudian jalur beasiswa teladan atau jalur yang lain. Tetapi untuk jalur-jalur ini biasanya memiliki mekanisme sendiri yang untuk tahun 2022 ini detail informasinya belum tersedia. Setelah tahu 5 jalur masuk di UIN Malang tadi, selanjutnya yang perlu kita catat adalah jadwalnya. Yang pertama, jadwal yang paling awal yaitu jalur senam PTN, yaitu nanti di tanggal 14 Februari sampai 28 Februari. Kemudian yang kedua adalah jalur SPAN PTKIN, yaitu di tanggal 4 Maret sampai 31 Maret. Yang ketiga adalah jalur SBMPTN, yaitu di tanggal 23 Maret sampai 15 April. Yang keempat, jalur UMPTKIN, yaitu di tanggal 25 April sampai 4 Juni. Dan terakhir, di jalur mandiri, yaitu tanggal 1 Juni sampai dengan 18 Juli. Harap dicatat baik-baik untuk jadwal masing-masing jalurnya. Setelah tahu jalur-jalurnya dan jadwalnya, yang perlu teman-teman ketahui lagi adalah detail pilihan atau prodi yang bisa dipilih di UIN Malang. Untuk prodi-prodi agama, ada prodi-prodi sebagai berikut. Ada prodi pendidikan agama Islam dengan akreditasi A, pendidikan bahasa Arab dengan akreditasi A, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan akreditasi A, pendidikan Islam anak usia dini dengan akreditasi B, manajemen pendidikan Islam dengan akreditasi B, kemudian tadris bahasa Inggris dengan akreditasi B, tadris matematika akreditasi B, hukum keluarga Islam akreditasi A, hukum bisnis syariah akreditasi B, hukum tata negara akreditasi B, ilmu Al-Quran dan tafsir akreditasi B, bahasa dan sastra Arab akreditasi A, dan perbankan syariah akreditasi A. Selain itu, untuk prodi-prodi umumnya sebagai berikut. Jadi ada prodi pendidikan ilmu pengetahuan sosial akreditasi A, sastra Inggris akreditasi B, psikologi akreditasi B, manajemen akreditasi A, akuntansi akreditasi A, matematika akreditasi B, biologi akreditasi A, kimia akreditasi B, fisika akreditasi B, teknik informatika akreditasi B, teknik arsitektur akreditasi B, perpustakaan dan ilmu informasi akreditasi baik, pendidikan dokter akreditasi C, dan farmasi akreditasi B. Info-info ini saya dapatkan per bulan Januari ini dari website pmb.winmalang.ac.id. Bisa jadi ketika nanti teman-teman mendaftar akan ada informasi update untuk keterangan akreditasi prodi-prodi yang telah saya sebutkan tadi. Setelah teman-teman tahu jalurnya, kemudian pilihan prodinya, silahkan teman-teman bikin prioritas prodi mana yang akan diambil. Dan ingat, meski jalur masuknya ada banyak, jangan tunggu hingga jalur terakhir buka atau jalur mandiri buka baru ikut mendaftar. Ikuti saja semua jalurnya sebagai bentuk usaha maksimal untuk bisa masuk ke prodi yang kita favoritkan.
Dan satu hal lagi, ketika mendaftar, pastikan untuk melakukan persiapan seperti update info jalur masuk, kemudian profil prodi yang kita pilih. Karena sebagaimana orang bijak pernah berkata, keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi, sejak mulai sekarang, karena kesempatannya sudah terbuka, prepare, dan prepare. Kurang lebih itu yang bisa saya share. Untuk link sumber informasi nanti saya sertakan di deskripsi. Jadi, sekian dan terima kasih.